액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai Al-Kindi dan kontribusinya terhadap psikologi Islam. Mungkin sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Al-Kindi ini, perlu kita ketahui dulu sejarah psikologi Islam. Jadi psikologi itu sebenarnya sudah ada sejak awal masa Islam yang disebut dengan periode klasik, yang dimana dalam periode itu tuh terdapat tokoh-tokoh yang berperan penting gitu. Contohnya ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Arabi. Dalam periode ini hanya dibahas mengenai pembahasan nafs atau jiwa. Kemudian berikutnya ada periode modern yang dimulai pada tahun 1960-an, yang dimana di sini mulai dimantapkan dan dikembangkan disiplin ilmu psikologi ini oleh ilmuwan Barat, sehingga ilmuwan Islam berusaha untuk mengadaptasi dan mengkritisi ilmu pengetahuan Barat dengan perspektif Islam. Jadi kita sebagai Muslim perlu meninjau konsep-konsep psikologi dengan yang sesuai dengan visi Islam. Karena kemunculan psikologi Islam ini dinilai sebagai pengkritis terhadap psikologi Barat, karena peradaban modern yang didominasi oleh psikologi Barat tadi yang dianggap telah gagal dalam mensejahterakan aspek moral spiritual manusia. Dan psikologi Islam berusaha mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai Islam dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang sosok Al-Kindi ini lewat biografinya yang dibahas oleh Fadila. Oke. Saya akan menjelaskan biografi tentang Al-Kindi. Al-Kindi atau Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi, juga dikenal sebagai Al-Kindi, adalah seorang matematik Muslim Arab yang hidup dari tahun 800 hingga 873 Masehi. Maksudnya 801 hingga 873 Masehi. Beliau adalah seorang filsuf, matematikawan, dokter, dan ahli teori musik, dan dianggap sebagai filsuf pertama gerakan Islam. Beliau lahir di Kufah dan mengenyam pendidikan di Baghdad. Al-Kindi menjadi tokoh terkemuka di rumah kebijaksanaan pada masa keemasan Islam. Beliau banyak menulis tentang berbagai mata pelajaran, termasuk filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan teori musik. Beliau memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka Hindu ke dunia Islam dan dianggap sebagai salah satu bapak kriptografi. Beliau memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang dan penelitiannya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Baik, terima kasih. Itulah biografi singkat dari tokoh yang bernama Al-Kindi. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya setelah kita mengenal biografi Al-Kindi tadi, selanjutnya adalah pemikiran psikologi Islam Al-Kindi yang dibahas oleh Sani. Al-Kindi adalah seorang filsuf di abad ke-9 Masehi ya. Dan selain menguasai banyak ilmu pengetahuan, Al-Kindi juga membahas tentang psikologi. Beliau memberikan strategi kognitif dalam menghadapi grief atau kesedihan. Menurut Al-Kindi, kesedihan adalah perasaan yang muncul akibat dari ketidakberhasilan dia menginginkan atau mendapatkan hal yang dicintai ataupun diinginkan. Yang pertama adalah refleksi filosofis. Refleksi filosofis mencakup pendekatan kritis dan pemahaman mendalam mengenai alam semesta dan memahami lebih dalam bagaimana sih alam semesta itu diciptakan dan apa tujuan dari kita diciptakan itu. Jadi manusia dalam hidupnya itu tidak cemas terhadap apa-apa yang terjadi ke depannya. Dia selalu memikirkan mendalam mengapa dia diciptakan dan apa sih tujuan dia diciptakan itu.
seperti itu. Dan yang kedua adalah penerimaan kehidupan sementara. Maksudnya adalah konsep ini tentang dunia yang bersifat sementara. Jadi seseorang ketika kehilangan sesuatu tidak terus berlarut-larut dalam kesedihannya, sehingga dia bisa lepas dari kesedihan itu dan meraih hal yang baru, melakukan hal yang baru. Karena dunia itu hanya sebagai tempat singgah atau tempat sementara, dan hal yang akan kita jadikan sebagai kehidupan selamanya adalah akhirat. Yang ketiga adalah pendegahan emosi. Konsep Al-Kindi tentang emosi adalah penggunaan akal yang tepat dan mengatur emosi baik positif maupun negatif, sehingga seorang tidak lupa diri ketika bahagia dan tidak meluap-luap ketika dia sedang emosi atau marah. Kemudian yang keempat adalah fokus pada peningkatan diri. Dalam konsep ini, Al-Kindi mengembangkan kebijaksanaan sebagai cara untuk mengatasi kesedihan. Jadi ketika seseorang itu mengalami kesedihan, dia fokus terhadap peningkatan value diri atau value-value yang dia miliki, lebih mendalami bakat-bakat dia dan mengembangkannya lagi agar dia perhatian dia itu terhadap kesedihan itu bisa teralihkan dengan peningkatan diri tersebut. Dan menerapkan konsep keagamaan dan spiritualitas dapat dalam pendidikan Al-Kindi menemukan makna ketika kehilangan dan memperoleh dukungan dari keyakinan agama. Lebih lanjut, Al-Kindi mengatakan bahwa proses perbaikan diri seseorang harus memiliki tekad yang kuat. Disiplin dalam kebiasaan sepele akan menjadikan dia lebih teratur dalam kehidupan yang lebih padat kegiatannya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh konsep jiwa menurut Al-Kindi dari segi konsep jiwa menurut Al-Kindi. Jiwa menurut bahasa Arab yaitu nafsun, jamannya anfus atau nufusun yang dapat diartikan sebagai nyawa, ruh, tubuh dari seseorang, darah, niat orang yang bergerak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa diartikan sebagai roh manusia yang terdapat dalam tubuh. Jiwa, akal, jasad merupakan hal yang sering dibahas oleh para ilmuwan dan filsuf muslim pada dasarnya. Kalau menurut Al-Kindi berkata bahwa misalnya jiwa ini berasal dari cahaya yang diturunkan oleh Tuhan kepada sosok jasad manusia. Lalu Al-Kindi mengatakan bahwa jiwa dihasilkan oleh tidak adanya sesuatu yang disayangi atau tidak adanya kenyataan hal yang dimaksud, yang keduanya adalah kebutuhan secara duluri yang tidak harus ditakuti di jagat raya ini yang bersifat rusak ini. Jiwa merupakan barometer bagi manusia dalam melakukan perbuatan baik atau buruk, sehingga introspeksi dari jiwa manusia sendiri dan nasib manusia pada akhirnya tergantung kebijakan-kebijakan yang ada dan terjadi pada mereka dalam konsep jiwa menurut Al-Kindi. Ditinjau dari segi bahasanya, kata jiwa berasal dari bahasa Arab atau nafsun, jamaknya anfus atau nufusun yang dapat diartikan sebagai nyawa, ruh, tubuh dari seseorang, darah, niat atau orang yang bekerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa diartikan sebagai roh manusia yang terdapat dalam tubuh. Jiwa, akal, jasad merupakan hal penting yang dibahas oleh para ilmuwan dan filsuf muslim pada dasar ini. Keberadaan jiwa yang menyangkut dengan masalah manusia amat penting menurut pemikiran Al-Kindi. Menurutnya, manusia itu tak pernah terlepas dari permasalahan jiwa dalam kehidupannya. Yang menjadi hakikat manusia ialah rohnya. Roh mempunyai wujud tersendiri yang lebih mulia dan lebih sempurna. Jasad hanyalah alat roh dan menjadi ikatan bagi roh. Manusia tanpa roh tidak akan hidup. Roh merupakan sumber dan pengendali kehidupan manusia dalam perpaduan seimbang antara tubuh dengan ruh atau jiwa. Yang disebut manusia dalam kehidupannya terdapat perbedaan dalam mencapai keadaan sebaik-baiknya dan berbagai macam cara bentuk permasalahan dan penyelesaian pada umumnya. Merasakan gelisah, suka, duka tentang kematian dan sebagainya. Al-Kindi berkata, setiap kemalangan diikuti oleh keinginan dan setiap kekecewaan diikuti oleh rasa malu. Dengan dasar itu bahwa setiap manusia akan menerima kesedihan. Menurut Al-Kindi, jiwa manusia itu mempunyai 3, yaitu daya atau berpikir, daya marah,
atau al-quwa al-qalbiyah dan daya syahwat atau al-quwa asy-syahwaniyah. Daya berpikir itu disebut akal, sementara akal terdiri dari 3 tingkatan. Akal yang masih bersifat potensial, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitasnya. Terakhir, untuk membahas konsep kecerdasan atau akal menurut Al-Kindi yang digunakan oleh Selanjutnya itu adalah konsep kecerdasan atau akal menurut Al-Kindi. Nah, bagi Al-Kindi, akal berperan sebagai agen pengetahuan yang mengendalikan pembentukan pengetahuan melalui pengalaman indahari. Al-Kindi percaya bahwa akal adalah potensi dalam jiwa yang dapat dikembangkan dari potensial menjadi aktual. Al-Kindi membagi akal menjadi empat bagian, 4 jenis. Yang pertama yaitu akal aktual atau akal aktif, di mana akal ini bersifat ilahi dan berada di luar jiwa individu yang selalu dalam keadaan aktual. Menurutnya, akal ini memiliki peran yang penting dalam menjadikan akal potensial dalam jiwa individu menjadi aktual. Hal ini mirip dengan pandangan Aristoteles dalam konsep sebab pertama yang merujuk pada Tuhan dan selalu aktif menjadi penyebab bagi proses dalam jiwa manusia. Yang kedua itu akal potensial atau akal daya, yaitu akal yang merujuk pada kemampuan berpikir yang masih dalam potensi di dalam diri seseorang, belum mengambil bentuk konkret baik dari pengalaman indrawi maupun akal. Akal ini tidak dapat berubah menjadi aktual tanpa penyebab, dan penyebabnya adalah akal aktif atau akal pertama. Kemudian yang ketiga itu akal perolehan. Akal ini telah melewati tahap potensial, kemudian kemampuannya siap digunakan kapan saja dan mulai menunjukkan pemikiran yang abstrak. Akal ini merupakan akal aktual tingkat awal yang dapat ditemukan dalam individu setelah belajar, seperti kemampuannya dalam menulis. Yang keempat itu akal lahir, akal yang muncul atau digunakan secara nyata dalam jiwa seseorang setelah jiwa mengaktifkannya melalui aktivitas pemikiran. Dibandingkan dengan akal perolehan, akal ini muncul sepenuhnya dalam bentuk aktual seperti proses penulisan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang. Akal lahir ini juga disebut pula sebagai akal aktual tingkat kedua. Nah, Al-Kindi menjelaskan bahwa menurutnya Tuhan adalah akar dari suatu ilmu, termasuk dengan segala aspek yang membentuk ilmu seperti sebab material, formal, dan pelaku yang memulai perubahan serta penyebab penyempurnaan yang menjadikan sesuatu itu ada. Namun akal bukanlah otoritas yang mutlak, ia memiliki keterbatasan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.